Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fatoni dari kelas LADA kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek Pancasila kami yang berjudul Analisis Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja, yang relevan dengan SDG nomor 5, yaitu tentang kesetaraan gender. Pertama, latar belakang masalah. Ketimpangan gender di dunia kerja Indonesia masih menjadi masalah. Perempuan seringkali kesulitan mendapatkan posisi strategis dan menerima upah yang lebih rendah, walaupun memiliki nilai kompetensi yang sama. Penyebabnya antara lain adalah budaya patriarki, beban ganda antara kerja rumah dan di rumah tangga, rendah keterampilan, dan pernikahan dini. Lanjut untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kesetaraan gender dalam dunia kerja. Yang kedua, apa penyebab utama ketimpangan gender? Yang ketiga, langkah apa yang dapat diambil oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan gender yang masih terjadi di Indonesia ini. Setelah melakukan penelitian berupa wawancara, kami mendapatkan beberapa fakta penting dari hasil wawancara tersebut. Antara lain, pertama, perempuan mulai dipercaya di posisi penting pada perusahaan. Yang kedua, masih ada bias di pekerjaan lapangan di mana masih banyak posisi yang tidak boleh disentuh oleh wanita, atau mungkin masih tabu disebut diisi oleh wanita. Yang ketiga, beban ganda dan budaya yang menjadi hambatan. Seperti disebutkan tadi, beban ganda di pekerjaan dan di rumah tangga menjadi hambatan utama untuk kesetaraan gender ini. Yang keempat adalah dukungan rekan kerja laki-laki yang sangat membantu. Eh, Faktanya, keberadaan teman kerja laki-laki yang suportif itu akan sangat membantu penerapan kesetaraan gender di dunia kerja ini. Yang kelima, instansi pemerintah lebih progresif dalam konteks kesetaraan gender ini. Setelah melakukan diskusi, kami mengajukan beberapa solusi untuk kesetaraan gender di dunia kerja. Yang pertama, cuti melahirkan untuk ibu dan ayah. Jadi kesetaraan gender bukan cuma tentang kaum perempuan, tapi juga tentang kaum lelaki. Mana sejatinya keberadaan peran kedua orang tua diperlukan oleh anak, bukan cuma keberadaan ibu saja, tapi juga keberadaan ayah untuk uh, proses tumbuh kembang anak secara optimal. Yang kedua adalah pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. Hal ini menurut kami sangat penting agar semakin banyak perempuan yang bisa mengisi posisi-posisi penting baik di perusahaan, di organisasi pemerintah maupun di lingkungan luar sana dalam konteks apapun. Yang ketiga, rekrutmen dan promosi adil tanpa diskriminasi. Ini juga menjadi gagasan yang menarik karena seringkali kaum lelaki dipandang lebih pantas untuk mengisi posisi top level dari pandangan tradisional. Hal ini yang perlu direvolusi kalau semua gender mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, selanjutnya pengupahan yang setara dan edukasi di tengah-tengah masyarakat. Ini yang menurut kami merupakan poin utama, edukasi di tengah masyarakat, karena sejatinya masyarakat kita masih menganut budaya patriarki yang kuat, sehingga masih perlu edukasi secara intens untuk menyadarkan masyarakat tentang kesetaraan gender. Yang terakhir yaitu memberi kesempatan dan lapangan kerja bagi perempuan. Ini sudah dilakukan sebenarnya, namun bisa lebih dioptimalkan dengan mungkin pemerintah bisa membuat undang-undang yang baru yang mengatur rekrutmen tanpa diskriminasi umur, diskriminasi gender atau apapun itu.
Selanjutnya, untuk refleksi pribadi, saya kesetaraan gender itu harus inklusif. Nah, sesuai namanya kesetaraan gender, bukan hanya kesetaraan perempuan. Ya. Jadi eh, peran laki-laki itu sebenarnya juga penting untuk menciptakan keadilan. Jadi bukan tidak malah menciptakan ketimpangan baru dari ketimpangan yang lama seperti itu. Jadinya dukungan dan kepercayaan itu merupakan kunci untuk mencapai kesetaraan gender yang kita idamkan untuk capai dunia yang harmonis, yang berjalan dengan lancar, tanpa diskriminasi apapun itu. Lalu perubahan pola pikir saya rasa lebih penting daripada sekedar aturan karena ketika ketika aturan dibuat pasti ada anekdot kalau peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Maka dari itu perlu pola pikir eh, sad- yang sadar akan pentingnya kesetaraan gender ini agar walaupun tanpa aturan itu kita bisa menegakkan menerapkan kesetaraan gender ini secara sadar tanpa harus dipaksa sehingga alam bawah sadar kita ini menuntut kita menjadi manusia yang bermartabat yang bisa menghargai sesama dan menciptakan dunia yang seimbang. Sebagai penutup, kesetaraan gender semakin berkembang, tapi tantangan juga sebenarnya ada. Berkembangnya media sosial, opini-opini bisa lebih mudah disampaikan. Tentunya banyak yang banyak opini yang kualitasnya itu tidak bagus juga, tapi dapat disampaikan dan dapat dicerna oleh semua orang. Ini menjadi tantangan baru untuk penerapan kesetaraan gender, terutama di dunia kerja ini. Dan, lalu perlunya dukungan dari semua pihak, pemerintah, perusahaan maupun masyarakat untuk menciptakan dunia dengan kesetaraan gender yang damai, masyarakat madani dan istilahnya. Yang terakhir adalah kesetaraan merupakan keadilan untuk semua. Terima kasih.